kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fenomena alam gerhana bulan disaksikan warga di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tak kuat menanjak, sebuah truk kontainer menutup hampir seluruh badan jalan di ruas jalan alternatif di Kabupaten Sukabumi. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah menabrak sebuah truk yang ada di depannya di Kabupaten Ciamis. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang menjamret seorang perempuan yang sedang berjalan bersama anaknya di kawasan Jalan Palem, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Senin lalu. Aksi penjamretan tersebut sempat viral di media sosial. Kamera CCTV merekam perampasan ponsel yang dilakukan oleh seorang pria di kawasan Jalan Palem, Kelurahan Sedang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Korbannya adalah seorang perempuan yang sedang berjalan kaki bersama anaknya di sebuah gang sempit pada pagi hari itu. Pelaku yang melihat korban sedang memainkan ponsel sambil berjalan langsung mendekati korban. Dalam hitungan detik, pelaku langsung merampas ponsel dari korban. Korban pun merasa panik, kemudian berlari mengejar pelaku sehingga anaknya terjatuh. Aksi kriminal ini terbilang nekat karena dilakukan pelaku pada pagi hari di kawasan padat penduduk. Ruang mana Bang? Kira-kira sih? Oh di sini. Si pelakunya larinya kemana? Pelakunya lari ke sana. Ke atas ya? Dan juga sini. Arah dari sana, dari atas. Mau dan pas banget di sini dan lari ke sebelah sana. Dari atas dia tuh ngeliat korban kali jalan ke sini. Ya secara otomatis tuh dia tuh ya kesini lah ngambil korban. Dan salahnya lagi pelaku itu nggak ngeliat tuh karena di situ banyak CCTV gitu loh. Ya alhamdulillahnya viral kan sampai sekarang. Dan sangat sayangkan juga memang anaknya korban ini jatuh gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah pelakunya udah ketangkap sama bapak polisi. Kita juga berdoa semua nih untuk adiknya nih, anaknya yang mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Memang ya spontan kali ya orang tuanya megang handphone, megang anaknya juga. Jadi ya spontan aja gitu mau ngejar pelakunya. Dia ke bawah juga sih. Ke bawah juga. Kalau nggak ada pelaku sih ya mungkin nggak akan kayak gitu ya. Iya Mas, berani banget. Sangat berani. Cuman ya maaf ya sayangnya aja sih dia tuh nggak ngeliat sikon sebenarnya. Karena sini banyak CCTV gitu loh. Ya alhamdulillah ya ketangkap deh. Dalam kurun waktu 24 jam, polisi kemudian mengamankan pelaku beserta barang bukti. Menurut polisi, pelaku sudah 2 kali ini melakukan aksi yang sama. Menangkap pelaku yang bernama inisial Y alias B. Ya. Dan ini adalah pengakuan di BAP bahwa tersangka ini sudah melakukan 2 kali tindakan yang sama. Nah, sedang kami dalami apakah tersangka ini telah melakukan perbuatan lebih dari 2 kali. Di Reskrim sedang melakukan pendalaman. Nah, kemudian barang bukti yang sudah kami amankan 1 buah sepeda motor yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan kejahatan. Kemudian handphone dan merek Renli yang jadi BB yang diambil oleh tersangka pada saat di TKP. Kemudian sudah kami label dan sedang proses penyidikan lebih lanjut. Demikian. Kemudian ini lokasinya di mana saja, Pak? 2 kali itu? Ya, yang pertama di daerah Coblong, kemudian yang sedang kita ungkap sekarang ini sudah lagi proses. Yang kedua di daerah Cibiring Kaler, ya. Dan untuk tindakan kriminal tersangka yang sebelum-sebelumnya mungkin pernah dilakukan sedang kami pendalaman. Atas perbuatannya tersebut, pelaku bakal dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah menabrak sebuah truk yang ada di depannya di Jalan Raya Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis. Laka lantas ini ditangani Satlantas Polres Ciamis.
Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor yang dikemudikan Dali dengan sebuah mobil box yang dikemudikan Dede Nurul terjadi di Jalan Raya Ciamis, Kota Banjar, tepatnya di Kelurahan Kertasari RT 003 RW 011, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sang pengemudi motor tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka parah di kepala. Kecelakaan ini bermula saat sepeda motor dari arah timur yang melaju kencang mencoba menyalip kendaraan di depannya. Di saat bersamaan dari arah sebaliknya muncul mobil box sehingga korban menabrak bagian depan truk. Korban terpental ke jalan dan meninggal seketika di lokasi kejadian karena kondisinya yang cukup parah. Korban kemudian dibawa ke RSUD Ciamis. Kondisi mobil kosong, nggak ada kendaraan. Nah, satu arah saya dari sana motor nyamperin. Oh, nyelonong gitu. Oh, nyelonong. Di depannya cuma ada angkot doang padahal. Nggak posisi lagi nyalip. Mobil kali ke situ. Motor Dari arah sana. Oh, leng. Arah pengendaraan gitu. Ini aja, lurus ke arah saya. Dari nyerong gitu. Juga nu ditabrakin gitu Ya. Juga sengaja ditabrak. Sendirian. Motornya sendirian. Akang rencananya kemana? Rencana mau pulang. Mau pulang. Pulang ke ini. Ke warung Kantor. Warung jeruk. Oh. Kantornya di mana, Kang? Kantornya di Tasik. Di Tasik. Habis bongkar dari Ciamis dari Bandara. Oh, gitu. Kecepatan kira-kira berapa? Ke sini udah selesai kok, lahir jamin ini di tengah saya nunggu aja. Udah ngebesan polisi aja. Itu kondisinya gimana? Udah meninggal langsung di tempat kejadian. Itu tergilas atau gimana, Pak? Cara benturan itu, Benturan. Benturan sama box. Benturan kan jadi saking kencangnya sepertinya. Langsung meninggal. Iya, langsung meninggal. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Seorang ibu rumah tangga di Garut ditangkap polisi karena kedapatan menjual obat-obatan terlarang. Ternyata tersangka merupakan residivis kasus yang sama yang belum lama keluar dari lapas. Tak kunjung jera berurusan dengan hukum. Inilah yang dilakukan seorang ibu rumah tangga berinisial M yang kembali ditangkap karena menjual narkoba. Sebelumnya April tahun lalu, sang ibu ditangkap dengan kasus yang sama di wilayah Cibalong, Garut. Polisi juga menangkap pelaku lainnya yakni MFN, IR, dan SS. Semua beralasan menjual narkoba karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, makanya nanti kami akan terus kembangkan karena tadi kan belinya secara online. Pasti kan ada kurir-kurir yang berasal dari wilayah lain untuk mendistribusikan barang ini. Dari mana? Nah, masih dari penyampaiannya karena ini belinya secara online, jadi cukup bervariasi. Ada yang mengaku dari Bandung, ada juga mengakui dari sejumlah daerah Jawa Barat di perbatasan Garut juga. Jadi ini merupakan salah satu jaringan yang akan terus kami ungkap. Bagaimana kami sampaikan tadi bahwa kami akan menyatakan perang untuk kaitan dengan masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi menyita 1.200 obat-obatan terlarang jenis tablet dan sejumlah miras sebagai barang bukti. Ancaman maksimal 15 tahun penjara menanti para pelaku. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung masih menunggu tim Puslapfor Mabes Polri untuk melakukan olah TKP di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang, Balai Kota Bandung yang terbakar pada Senin yang lalu. Selain menunggu tim Puslapfor Mabes Polri, polisi di Bandung telah memeriksa 6 orang. Mereka adalah pegawai yang melakukan perbaikan atap gedung, staf pegawai Bapelitbang, security, dan masyarakat sekitar lokasi. Hingga Selasa pagi kondisi gedung Bapelitbang sendiri masih dipasangi garis polisi. Olah TKP dilakukan untuk melakukan penyelidikan intensif agar mengetahui asal api penyebab kebakaran yang menghanguskan gedung Bapelitbang, Balai Kota Bandung. Bahwa sampai saat ini proses penyelidikan masih berjalan. Nah, sudah beberapa orang yang diperiksa, lebih kurang 6 orang dari beberapa saksi yang ada di TKP, baik itu security, pegawai maupun masyarakat yang ada di TKP, kami mintai keterangan sebagai saksi.